Selamat datang Teh People Fauzia di channel saya Talking Fast Official. Boleh memperkenalkan dulu di channel saya? Ya, sebelumnya terima kasih atas undangannya datang ke tempat yang sangat luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya di sini bersama saya Pima Fauzia sebagai seorang pelajar kelas 12 yang menjurui ke bidang kejuruan multimedia. Saya juga berasal dari Desa Situsari, Kecamatan Cisurupan. Masya Allah. Maaf ya jika ada kata yang atau bahasa yang saya campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda ya. Iya. Karena kami berasal dari Garut. Ya, Garut. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk kesehariannya Teh People sebagai pelajar, selain daripada pelajar, punya kegiatan apa gitu di luar pelajaran? Ya, paling pelajar gitu ya. Sekarang sampingannya PKL lah, jadi PKL. Gitu, PKL paling sekarang. Mondok apa di rumah? Ya awalnya mondok tapi sekarang udah di rumah gitu. Ya bisa dijelaskan untuk kesehariannya di rumah gitu ya. Di rumah itu ya biasalah, namanya yang di rumah ya seorang pelajar, pagi berangkat sekolah, pagi berangkat ke pendidikan gitu, nyari ilmu. Pulangnya ya biasalah, paling sore paling telat tuh asar lah. Tapi paling awal jam 2 itu udah pulang gitu. Iya. Dari sana ya biasalah, di sana kan saya juga ada beberapa lah anak-anak masyarakat yang belajar di rumah saya gitu ya. Jadi menyalurkan ilmu yang telah kita pelajari yang sebelumnya itu di sana gitu. Dari asar paling sampai jam 5, terus dari sana ya istirahat lah biasa gitu. Dari maghrib sampai isya lah, sambung lagi ngaji. Kalau udah malam ya udah biasa lah scroll, main HP, paling main HP sampai ketiduran gitu ya. Main HP sampai ketiduran. Udah paling nyambung lagi subuh aja, subuh ngaji, udah subuh ngaji. Ya paling beres-beres rumah ya. Udah beres-beres rumah ya biasa berangkat sekolah lagi gitu lah. Dari hari ke hari itu aduh jenuh banget sama pasti ya. Mungkin ini dalam channel saya kan namanya Talking Fast Official, berarti intinya tentang bercerita tentang masa lalu gitu kan. Nah mungkin Teh People punya sekilas gitu, maksudnya kejadian yang emang pernah teralami di masa lalu untuk bercerita di masa depan, khususnya di sekarang ya. Boleh yang kejadian apa gitu yang masih teringat sampai sekarang, sampai katanya Teh People itu menceritakan kejadiannya sampai menangis gitu kan. Wow, mantap sekali. Boleh diceritakan? Bingung harus bicara tentang apa gitu, padahal nggak ada apa ya masa lalu yang berkesan itu ada. Tapi kalau untuk memotivasi orang lain itu wallahu alam ya. Kadang orang lain kata diri saya pribadi pengalaman saya luar biasa, tapi kata orang lain lah biasa aja. Pertama dari seorang pelajar gitu ya. Pertama kan saya mondok tuh gak kuat, soalnya saya itu apa ya, paling sulit itu berkomunikasi atau bersosialisasi di lingkungan yang ramai gitu. Terus awal mondok, biasa mondok, saya bisa mondok itu sampai 2 tahun lah, kuat 2 tahun. Udah beres mondok itu saya biasa lah, enggak mondok lagi. Jadi seorang pelajar aja gitu, sekolah aja. Tapi masuk SMK nih, saya mondok lagi, gak tahu kenapa, gak konsisten banget saya sama kehidupan saya itu. Mondok lagi kan, mondok lagi tuh hampir 1,5 tahun. Terus udah itu enggak mondok lagi sampai sekarang. Gak tahu kenapa, ini belum ada hidayah kayaknya dari Allah. Aduh ya Allah, berat banget. Tapi lumayan sudah dari pendidikan pondok sudah ada yang masuk ya dari, alhamdulillah juga terutama ya dari sekolah juga pernah. Alhamdulillah. Mungkin seberapa berat gitu kejadian yang emang di proses kejadian yang emang pernah terjadi di kehidupan Teh People? Kalau berat sih berat banget kalau menurut saya, tapi gak tahu ya buat teman-teman yang ngedengerin. Jika kalau kalian itu biasa aja itu mah ada pasti kalau saya ingin mengeluh tentang kehidupan saya itu saya pasti berpikir gini, pasti akan ada orang lain yang hidupnya lebih berat daripada saya. Jadi yang paling harus kita terapkan di diri sendiri itu hanya bersyukur aja, ya Allah alhamdulillah udah masih dikasih kesempatan untuk hidup sampai detik ini. Bisa bertemu lagi kan dengan Kang Usep. Karena udah berapa tahun baru sekarang ya betul ketemu banget lagi kan? Alhamdulillah. Kalau masalah tentang masa lalu itu pasti berat banget ya. Apalagi kita hidup di lingkungan sosial yang sangat padat gitu. Kalau di sekolah kan ada ekstra, ada intra, itu ya Allah luar biasa banget. Kehidupannya itu sangat apa ya, kalau saya udah berada di titik
terendah itu ada udah aduh down banget, jenuh Iya. banget, Pasti, malas pasti. jadi manusia. Sampai mikir gitu ya, sampai mikir gini, gimana sih caranya jadi manusia yang manusia itu gimana gitu. Iya, Ya Allah, masya Allah, hidup ini hanya tentang apa ya, proses kita menjadi dewasa, menjadi Iya. luar biasa itu sangat aduh susah banget. Iya, Kalau pasti. pandangan orang lain kan terhadap kita itu berbeda-beda ya. Iya, pasti. Jadi saya itu gak usah terlalu terlelah-lelah untuk menjadi lebih baik gitu. Iya, Karena pasti. mereka juga punya pandangan tersendiri. Iya, pasti, pasti, pasti. Untuk mungkin kan sekarang Teguh ini di usia muda masih pelajar Iya, gitu kan. pelajar masih tentunya masih Mau belajar. iya, mau dilanjutkan ke jenjang apa nggak? Kan ada kuliah atau sekarang kan di usia muda banyak gitu ya, Iya. yang lulus sekolah SMA atau SMK itu lanjut ke pernikahan, bukan Iya, pasti perkuliahan. banyak sekarang Iya, banyak. iya. Meskipun bukan zamannya Siti apa gitu, Siti apa? Siti Badriah. Bener. Musimnya apa itu penjodohan ya, Iya, penjodohan iya, di iya. usia dini gitu. Mm-mm. Padahal zaman sekarang juga masih banyak yang seperti itu Iya, gitu ya. pasti. Kalau tujuan saya itu kan sekarang saya masih pelajar nih ya. Iya. Judulnya masih pelajar lah, Masih tapi gak tahu pelajar. apa ini, gak tahu bermanfaat atau untuk orang lain atau enggak gitu. Jikalau kita berpikir ingin menjadi bermanfaat untuk orang lain, ya saya berkeinginan sangat berkeinginan untuk menjadi seorang mahasiswa atau dilanjutkan ke jenjang S1 gitu ya. Boleh. Luar biasa ketika kita melihat mahasiswa-mahasiswa yang sangat keren, Iya, nampak pasti. keren, menjadi seorang miliarder, menjadi Wis. seorang pemimpin ya, luar biasa. Saya itu sangat bermimpi menjadi seorang miliarder. Iya. Saya itu bermimpi sebagai menjadi seorang pemimpin. Tetapi ketika saya melihat ke belakang, waduh, ternyata melihat masa depan saya yang sangat seperti ini ya. Saya berpikir seperti ini, wah ternyata menjadi seorang pemimpin itu musibah. Musibah. Ya, musibah yang luar biasa. Kenapa berpikiran kepada emang menjadi pemimpin itu musibah sampai berpikiran sampai gitu ya? Soalnya kan yang pertama tuh kita kan seorang pemimpin, Iya. tentunya kita mengatur seluruh daripada contoh jadi pemimpin di bidang apa gitu ya. Iya. Pastinya ada bidang-bidang atau departemen-departemen yang harus kita atur, Iya, entah itu anggotanya ataupun masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Iya, boleh. Tetapi dari ranah tersebut itu emang banyak hal positif yang kita dapatkan. Pertama, relasi ya. Iya. Kita jadi saling mengenal lah, kita Mm-mm. wah gampang main gitu Iya, ya. boleh. Kalau jadi pemimpin gampang main, Iya. tapi gampang main di situ kan harus di garis bawah ya, gampang Iya. main itu yang seperti apa gitu. Pastilah ada sesuatu yang sulit-sulit dulu sebelum Pasti. mendapatkan hal yang luar biasa gitu ya. Sangat ya Allah. Makanya kalau saya bilang pemimpin itu musibah, yang pertama tadi ketika pandangan masyarakat terhadap kita itu kepada seorang pemimpin itu yang dilihat itu hanya apa ya, yang pertama kejelekan kita. Iya, pasti. Ketika kalau gini ya, kalau ilmu manusia itu ya, Iya. 99 kebaikan, Iya. 1 keburukan itu buruk. Buruk ya. Tapi ilmu Tuhan, Iya. 99 baik, Iya. 1 keburukan itu baik. Luar biasa, Tuhan sangat luar biasa. Iya. Makanya saya ketika berpikir menjadi seorang pemimpin itu musibah. Yang pertama pasti dipandang sebelah mata oleh masyarakat ya. Sebanyak apapun kita berkontribusi, 1 kali melakukan kesalahan pun akan terus yang diingat mereka itu hanya kesalahannya saja ya. Iya. Ketika menjadi seorang pemimpin, apalagi kita ketika mengingat masa depan kita yang hanya akan berakhir di akhirat ya Kang Usep ya. Kita Pasti. ini di dunia ini hanya sementara Kang Usep ya, Iya, benar gak? benar. Makanya gitu, waduh nanti dihisabnya gimana jadi seorang pemimpin, saya bisa enggak ya, kali aja ada sesuatu yang tidak saya keatur, yang malah acak-acakan gitu kan, itu ya Allah, hisabnya ya Allah luar biasa banget. Makanya saya langsung menyimpulkan seorang pemimpin itu ya Allah, masya Allah, dikasih musibah yang sangat luar biasa kalau menjadi seorang pemimpin itu ya. Iya, pasti sih, tanggung jawab yang berat. Bener berat banget tanggung jawabnya ya Allah, luar biasa gitu ya. Itu. Dari mulai kejujuran juga ya kita Iya, pasti. luar biasa sangat Iya. sangat luar biasa. Oke, mungkin Teh Vivo ini punya sedikit motivasi daripada kita sebagai pelajar, juga sebagai manusia yang emang dituntut untuk bisa juga untuk berperan dalam kehidupan. Boleh dikasih motivasi untuk para subscriber saya. Iya, jadi gini ya teman-teman, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ya teman-teman, 1 detik saja yang kita lakukan pasti akan menjadi berharga di masa depan.
di masa yang akan datang. Meskipun 1 detik itu adalah membuat kesalahan sekalipun, Iya. itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa di kehidupan. Tapi ketika kita menjadi seorang pelajar ya teman-teman, sebenarnya menjadi seorang pelajar itu bukan hanya tentang pengetahuan, Oke. tapi tentang tindakan ya Kang Asep. Iya, Percuma kita itu mendapatkan teori, Iya, tapi kita tidak ada tindakan, mah ya Allah, Allahu alam gitu ya, wassalam Iya, banget gitu ya. pasti jangan perbanyak teori tapi Perbanyak perbanyak prakteknya amal. juga harus Iya, diperbanyak, pasti. harus seimbang lah antara teori dengan Iya. praktek itu. Iya, ya. pasti. Iya, gitu lah. Mungkin iya, terima kasih untuk motivasinya. Semoga para subscriber saya bisa memotivasi, juga bisa memperlakukan apa yang emang dimotivasi dari Teh Pikoh Iya, ya. Selain daripada itu kan dari kejadian di masa lalu Teh Pikoh katanya dalam urusan percintaan juga Aduh, berat teralami. banget ya. Dengar percintaan itu berat Iya. banget bagi saya ya Allah. Emang seberat apa sih ketika mendengar suatu percintaan gitu? Ya kan awalnya saya itu gak suka sama cowok, maksudnya Iya. gak suka sama cowok tuh. Iya. Kalau ketemu cowok itu pertama takut kan, Iya, maksudnya. iya. Bukan gak suka tapi Hah? takut gitu ya. Ketemu cowok takut. Terus saya disekolahin di SMP yang sekolahnya pisah sama cowok. Iya. Wah, jadi saya lebih tenang. Tapi ketika ketemu di kantin aja saya tuh, aduh ya Allah ada cowok, gak mau banget, takut banget. Terus saya masuk di organisasi di sekolah Iya, itu. iya. Saya itu harus bersosialisasi ke setiap kelas yang ada Oh. cowoknya. Aduh, berat banget Kang Osep, sampai ada yang bilang gini, "Teh, jangan nunduk mulu dong." Mm-mm. Aduh, gimana ya, emang saya takut, bukan sombong gitu Iya. ya. Makanya ketika saya percaya terhadap satu laki-laki itu, ketika dikecewakan itu, aduh luar biasa banget, ternyata bener cowok itu jahat banget gitu ya, kayak mikir gitu, ya Allah luar biasa banget. Pertama kali kenal cowok, terus cowoknya nyakitin, gimana Kang Sep? Aduh banget ya, aduh, sampai langsung mikir lagi gini, aduh buat apa gitu ya percaya sama laki-laki gitu. Oh, jadi awalnya Jadi gitu. awalnya dari rasa saya kurang sosialisasi sama cowok gitu ya, ngobrol-ngobrol sama cowok itu dulu saya susah banget gitu ya. Masuk SMK saya bisa masuk SMK baru saya bisa ngobrol gini sama cowok. Dulu mah aduh ya Allah, ketemu cowok gak bisa, nunduk banget. Sekarang mah jadi cowok tuh gak akan apa-apa kalau kitanya gak gimana Iya, pasti. tergantung kitanya tersendiri, jadi harus dipelajari itu kita tersendiri. Tapi kalau masalah percintaan tuh ya, balik lagi ke masalah percintaan, Iya, pasti. apa ya, gimana ya, Kamu nanya. mau mendapat chatting, mau balas chatting aja mikirnya lama banget dulu. Kalau ada cowok chatting, aduh gimana ya balasnya. Oh iya. Apalagi dulu kan saya itu baru kenal teknologi handphone itu saya juga kelas 2 SMP. Sekarang kan anak SD juga udah. Wah, ya. Udah, iya. Saya kelas 2 SMP kan, soalnya saya mundur juga kan dulu. Iya, pasti. Terus ada yang bilang gini, kalau ada yang chat gini, balasnya apa ya gitu. Masa segitu. Kalau cewek kan saya chat gini, pulang sekolah bareng ya, berangkat sekolah bareng ya, nanti jajan gitu. snack gitu ya, Iya, sama teman gitu. cewek. Ini sama cowok bilang aja, aduh gimana mau balas apa ini, emang maksud apa gitu ya dulu gitu. Kenapa itu ping menandakan kita online apa enggak gitu dah. Iya, gitu kan. pasti. Aduh saya bingung harus balas apa. Ya udah saya balas gimana gitu kan, saya balas Pasti. gimana. Kata dia tuh, teteh yang masuk organisasi itu di sekolah ya, saya kelas ini, Sep ya kontak saya bingung Sep kontak tapi gak kenal gitu kamu Sep. Iya. Jadi awal-awal ya begitulah, berinteraksi dengan cewek cowok itulah dari handphone lah pastinya lah, dari teknologi. Terus lama kelamaan ada tuh ya cowok yang luar biasa tuh pengertiannya, aduh kayak beda ini, aduh hawanya ini beda gitu. Beda banget. Iya, bagaimana? Jadi pertama kan sayanya sukanya di organisasi gitu ya. Iya. Dia tuh kayak mendukung banget kalau saya organisasi. Wah suka banget nih cowok yang kayak gini. Jadi dia tuh nggak basa-basi I love you, enggak gitu. Kalau saya cinta kamu, enggak. Dia tuh enggak gitu, kayak kamu keren masuk organisasi, semangat ya gitu. Iya, dengan cara menyemangati gitu ya. Terus kalau saya ngeluh di organisasi tuh gini banget, yang sabar aja gitu ya kan gitu. Lama kelamaan tuh kan dia juga mengutarakan perasaannya, pasti ya seorang cowok pasti, gitu kan, nggak sih? Saya gak mau saya bocil banget gitu ya. Kalau sekarang mikir gila anjir, menerima cowok di usia yang sangat bocil sekali, SMP saya, aduh. Tapi itu kan masih kurang kendali kan, kurang kendali. Dari mulai emosionalnya juga kan masih kayak
Iya, kurang gitu. kurang. Pas. Kayak aduh gimana ya, terima enggak ya, terima enggak ya, terima enggak ya, gimana ya caranya. Saya kan lagi mondok juga gitu ya, saya bilang saya Pasti lagi mondok gitu ya, jarang saya iya kabarin. jarang ngabarin gitu ya, gak usah deh, gak usah sama saya. Kata dia tuh gini, saya gak penting kabar, gak apa, gak butuh kabar. Terus kenapa sih kan saya nanya, terus buat apa gitu ya, hubungan buat apa tanpa kabar. Kata dia tuh bilangnya gini, saya juga mondok gitu. Padahal kalau saya mikirnya sekarang, gak ada pacar yang baik ya. Iya, pasti. Ya kalau dia baik dia gak akan ngajak pacaran gitu ya. Iya. Tapi saya kan dulu bocil, iya aja, iya aja, iya Oh. aja. Terus dulu kan bocil gitu, kelas 3 SMP, iya aja gitu. Akhirnya menjalin hubungan. Biasa deh tuh, biasa. Terus selanjutnya nih ada Iya. peraturan dari organisasi, tidak Oh. boleh berpacaran. Padahal saya hanya punya pacar, gak berpacaran gitu. Saya hanya punya pacar, dia pacar saya, iya, tapi saya gak pernah pacaran. Pacaran tuh gimana gak tahu, saya gak tahu pacaran tuh gimana. Taunya hanya chatting aja gitu kan. Ya mungkinnya takut mengganggu ke organisasi tersebut sehingga iya. di organisasi tersebut iya ada peraturan tidak boleh iya. pacaran lah. Terus si cowoknya gini, terus gimana tuh kamu keluar organisasi aja deh. Hmm. Ya gak bisa dong. Iya. Saya kan sangat suka organisasi kan, tadi Iya, pasti. awalnya kan kamu juga yang nyemangatin saya di organisasi, kok Oh. tiba-tiba jadi kamu yang nyuruh aku keluar dari organisasi gitu ya. Ya udah, Iya. untuk sementara lah gini aja dulu gitu ya, gak usah bilang saya pacar kamu atau kamu pacar saya, ya udah gak usah gitu ya. Jadi Kayak saya seakan-akan pada gak dianggap atau gimana? gak dianggap sama ya udah kumaha engke gitu, cek paling bahasa kumaha engke. Tapi meskipun saya udah berpikir ke sana ya, Iya. perasaan saya emang udah sama dia gitu ya. Iya. Kalau sekarang tuh aduh, berasa hidup saya itu udah sepenuhnya di sana, jadi kalau dia pergi itu akan ke bawah gitu. Sebagian Iya. daripada hidup kita itu. Terus peraturan organisasi tetap tidak boleh berpacaran, tapi Iya. pada waktu itu sebagian orang-orang organisasi masih menilai saya bahwa saya masih bersama dia gitu. Iya. Oh ya udah, kalau gak percaya tanya aja sama dia gitu. Kata saya tuh gitu. Iya. Bener-bener sampai sekretaris apa siapa gitu ya yang menghubungi dia. Kan dia juga nggak bilang nggak putus lah, enggak kan, enggak ya maksudnya. Jadi cerita itu cuman diambang gitu ya, diambang ya, terpuguh gitu, terpuguh. Iya. Terus kata dia tuh iya masih, dia jawabnya gitu. Aduh, kenapa dia jawabnya gitu, kan tadinya kita hubungannya lah intinya break dulu aja gitu. Nanti juga kalau udah dewasa ya, kalau udah mengerti tentang perasaan kita pasti juga kembali lagi ya kalau Iya pasti. Terus gimana ya, sekretaris nggak ngomong bisa ke dia, ya udah putus aja dulu kata saya. Iya. Itu sekretaris gak ada konfirmasi apapun dari saya gitu. Terus gimana ini gitu ya, kata dia tuh kita udah putus. Ya udah, tapi ya udah mau gimana lagi, kayak gimana lagi ya, antara perasaan sama organisasi itu berat sekali ya. Harus memilih yang mana. Rasa sakit sudah diputuskan atau gimana, ada kecewa atau apa? Kecewa banget. Padahal gak boleh gitu dong caranya. Padahal konfirmasi dulu ke saya, biar saya aja yang ngomong, jangan dia yang ngomong gitu. Aduh, kecewa banget sampai kok jadi ada pihak ketiga yang bisa memisahkan kita. Iya. Tapi masuk ke udah menjadi masa lalu yang sangat luar biasa ya. Saya dipisahkan oleh organisasi seolah-olah nggak apa-apa, organisasi juga pasti ada apa ya, alasan yang sangat baik buat saya berpisah dari dia, agar tidak saya, padahal kan saya bersama dia itu untuk apa ya, untuk meningkatkan semangat saya dalam belajar, semangat. Tapi ternyata organisasi berpikir beda maksudnya. Enggak deh, kalau kamu punya pacar kamu bakal fokus ke pacar gitu. Organisasi kalian akan lupa, kamu belajar akan males gitu. Tapi emang bener juga kamu. Ya udah tuh, saya menjalani sekolah menjadi seorang siswa bocil, itulah biasa lah. Terus saya ketemu lagi tuh di masa SMK ya. SMK ketemu lagi dengan orang yang berbeda. Berbeda. Jadi belajar untuk menerima orang baru lagi. Belajar menerima orang baru. Lama saya enggak masuk SMK juga kan. Masih sulit juga ya komunikasi sama cowok. Itu juga kan komunikasi sama cowok itu SMP tuh di handphone. Masuk Alia tuh masuk SMK tuh saya bisa lah komunikasi dengan cowok. Oh, ternyata cowok itu nggak gimana kalau kitanya nggak gimana, kita harus tahu batasan aja, bagaimana cara mengobrol dengan cowok itu yang baik segimana. Ya gitu Kang Usep. Terus saya masuk organisasi lagi tuh di sana.
kenal lah sama seseorang dengan tersebut. Iya. Ya akhirnya lah biasa lah deket namanya juga udah dewasa ya. Iya. Enggak dewasa, saya masih bocil sampai sekarang masih bocil. Kalau saya bilang saya pelajar, saya masih bocil, pokoknya saya bocil, gak mau saya dibilang dewasa, gak mau, soalnya pemikiran saya itu masih wah orang dewasa mah Jauh pertama gitu. jauh lah dari kepribadian saya, aduh jauh banget, saya mah masih bocil gitu ya. Jadi sekarang masih tahap pendewasaan gitu kan. Masih bilangnya Proses. saya masih dari remaja ke dewasa. Oh, Saya dari remaja ke dewasa lah, jadi disebutnya sekarang masa-masa remaja gitu. Ada seorang yang luar biasa tuh deketin saya gitu. Dia kan orangnya agak terkenal gitu ya. Wes. Bukan terkenal, mungkin dia yang kenalin ke orang lain gitu ya. Oke. Agak terkenal gitu orang. Agak terkenal. Kayak saya mimpi banget bisa sama dia. Biasa jadi Oh, iya. intinya saya wah deket Ya. banget lah sama dia. Lama kelamaan tuh kan dia orangnya terkenal kayak gitu. Jadi Deket sama orang lain, cewek-cewek orang lain. Dulu saya nggak pernah keberatan soalnya belum jadi siapa-siapa. Tapi kalau iya. sekarang kan aduh kalau bisa membatasi diri dong gitu. Oh. Masa ya saya mau disamakan dengan dia, dengan mereka yang notabene kata kamu itu rekan saya di organisasi, Iya. itu rekan saya di kerja gitu ya. Tapi menurut saya ya kalau bisa tolong batasi gitu kan, kata saya tolong batasi please gitu. Kalau kamu begitu saya dianggap apa tuh? Oh jadi ya udah aku sama rata aja sama mereka. Kan dia juga gak mau digituin sama saya. Oh. Tapi Spill namanya. ya enggak ada. Jadi harus memprioritaskan seseorang dengan seseorang yang lain gitu. Iya gitu, jadi harus bisa membedakan antara saya dengan dia. Saya gak mau diperlakukan sama gitu sama orang lain. Perhatian dia ke saya dan ke mereka itu sama, gak mau, saya gak mau banget sih. Kalau gini ya udah kita jadi teman aja, gak usah menjalin hubungan gitu kan kata saya. Oh, iya. Sempat sampai aduh deket banget ya, sampai saya merasa waduh ini kayaknya udah masa depan banget. Oh gitu. iya. Tapi ya gak tahu ya, namanya juga jodoh. Jodohnya itu ada jodoh kematian, ada jodoh pernikahan, ya maksudnya Iya, tidak ada yang pasti. tahu entah apa ya, entah jodoh yang mana yang akan pertama yang datang kepada saya gitu. Tapi saya pada waktu saat itu udah sangat yakin bahwa dia akan menjadi masa depan saya gitu. Oh iya. Tapi ketika dia sikapnya udah aduh gimana ya, gak bisa dijelasin ya Kang Sep. Ketika sudah mendapatkan pipo jadi agak beda gitu sikapnya atau gimana? Agak beda, kayak dia itu seolah-olah apa ya, Menganggap biasa saja gitu. menganggap biasa aja sih enggak, cuman halah agak biasa gitu. Maksudnya agak biasa, udah terbiasa lah, nggak apa-apa. Kayaknya dia mikir gini, dia udah jadi milik saya nih, jadi saya bisa ngelakuin dia seperti semaunya saya gitu. Mau ngabarin boleh, mau menyibukkan diri sendiri dengan orang lain juga boleh, dia kayaknya mikir gitu. Iya. Tapi kan saya aduh kok saya diginiin gitu ya. Hancur banget deh, apalagi kan saya bener-bener mikir gini, waduh ini kalau ngasih apa ya aura-aura negatif saya kepada saya, contohnya saya jadi malas belajar. Kan jadi ketika kita punya pacar konsep terus dibikin bad mood, kita males melakukan apapun ya kalau saya benar gak? Pasti Males banget. Jadi saya tuh ya udahlah gimana lagi ya, dia juga gitu, udahlah terserah kamu aja deh sekarang mah. Tapi agak lama tuh menjalin hubungan, agak lama banget gitu ya, lumayan kan. Iya sampai karena lama itu saya sampai mikir wah dia jadi masa depan saya nih gitu. Tapi kenapa kenapa pertangaannya jadi gini gitu, kayak saya tuh disamain sama mereka, sama teman-temannya, sama rekan kerjanya gitu. Waduh kok gini ya gitu saya. Jadi yang saya tanyakan, waduh kok gini ya gitu, gak sama banget, gak konsisten banget gitu. Saya cuma mikir gini, cowok tuh ya, saya perempuan aja ya, kalau saya bilang perempuan, kalau saya bilang berbicara tentang perempuan itu sangat lemah dengan perasaan. Enggak, dengan perasaan, dengan pujian. Iya. Perempuan itu sangat lemah banget Kang Maksud dengan pujian. Oke. Saya juga pertama lemah itu gara-gara pujian gitu Kang Maksud. Tapi pujian saya di bidang pembelajaran gitu. Wah keren banget, kamu semangat iya. gitu juga. Itu juga awalnya sama kayak yang di SMP dulu. Cuman menyemangatin, akhirnya lah bikin down juga gitu ya. Aduh buat apa ini saya. Jadi saya sekarang mikirnya tuh kalau bener-bener kalau enggak ya enggak. Tapi kalau buat sekarang sih ya buat sekarang gimana? Buat sekarang tuh ya yang difokuskan itu diri sendiri gitu. diri sendiri.
Kalau yang mau bener-bener bener-bener, kalau enggak ya udah deh gak usah basa-basi gitu. Oke, langsung ke rumah aja untuk ngobrol dengan orang tua atau gimana? Kalau ke rumah itu gimana, saya agak berat gitu kalau Agak berat. misalnya kalau bener-bener mau sama orang tua ya sok, kalau mau bener-bener, Heeh. tapi kamu harus nunggu saya mau menjadi seseorang yang saya mimpikan dari dulu Oh, gitu ya. iya. Saya mau menjadi pokoknya saya ingin mempunyai pengalaman menjadi seorang mahasiswa gitu Oh, kata iya. saya. Jadi harus nunggu betul Kamu saya. harus nunggu saya, tapi kalau kamu mau serius mau ke rumah saya mau ke orang tua saya ya silahkan. Mm-mm. Tapi Gitu. bohong. Jadi Yang kan penting kamu ya bener-bener iya. konsisten, jangan sekarang melibatkan orang tua Heeh. tapi akhirnya ya gimana gitu. Ya Allah gak ada kejelasan banget gitu. Iya, Gak pasti jelas pasti. banget. Saya gak mau jadi kalau mau ketemu orang tua saya ya silahkan. Silakan. Tapi gak boleh gimana ya, gak boleh awal-awalnya kayak meyakinkan orang tua gitu. Heeh. Tapi sekarang contohnya nantinya gak ada kabar ya sama orang tua atau sama saya juga ya, saya gak mau yang kayak gitu. Oh, jadi memberi harapan doang gitu ya, tanpa Gak boleh. kepastian. Saya males lah kalau apalagi udah menyangkut pautan dengan orang tua, itu sangat berat sekali ya. Masa iya saya harus mengecewakan orang tua dengan hal yang sangat luar biasa. Itu kan seorang suami itu kalau saya masa depan kita itu untuk Iya, pasti. untuk sampai Akhirnya, nanti ya, iya, pasti. sampai akhirat nanti senang suami itu. Makanya saya juga main-main kalau tentang cowok. Sampai sekarang saya dibilang trauma enggak, dibilang enggak trauma enggak, jadi setengah-setengah aja. Jadi sekarang kalau ada yang mau temenan sama saya cowok boleh gitu, ya udah sekarang temenan aja, tapi harus memberi hal positif kepada saya. Contoh itu sharing di bidang apa, sharing di bidang apa, boleh banget gitu. Tapi kalau udah dia sudah langsung menggaris bawahi saya suka sama kamu, aduh gak mau ah, balas banget gitu. Males banget ya gitu, langsung gitu. Kalau ada cowok yang mau kenal sama saya basa-basi malas banget. Kalau mau kenal sama saya ya udah bilang, kamu dari mana, kamu dari pelajar mana, contohnya tuh, kamu asal mana, kamu mau teman saya, kamu kenal saya dari mana gitu. Gitu ya maunya saya gitu. Sok ya pasti aja gitu. Iya, jadi yang gak pasti mah gampang-gampang susah gitu. Kenal sama orang cowok, sama cowok tuh. Jadi buat sekarang tuh ya gimana Tuhan aja deh. Jadi udah pasrah ya. Gimana Tuhan aja deh gitu. Yang terbaik buat saya semaksimal mungkin berdoa, saya semaksimal mungkin berusaha menjadi seorang pelajar gitu ya. Merubah diri saya menjadi lebih baik dari sebelumnya itu ya. Itu juga bukan hal yang sangat mudah, kalau susah sekali ya. Jadi untuk sekarang mungkin tidak memprioritaskan soal percintaan gitu atau tidak mengutamakan. Tidak terlalu saya itu tidak terlalu memprioritaskan ya, karena itu sebabnya itu. Kalau kamu mau bener-bener ya bener-bener gitu. Kalau kamu nggak bener-bener ya nggak usah deketin saya gitu. Sekarang itu ya saya itu maunya mau bener-bener di bidang pelajaran nih, saya mau kuliah nih. Kalau kamu mau deketin saya, kamu harus memberi hal-hal positif atau aura-aura positif kepada saya. Contohnya kamu nyemangatin saya, atau kamu memberi contohnya tuh ada deskripsi tentang perkuliahan nih, kamu kuliah di sini nih, ngasih rekomendasi, ngasih apa, saya jadi semangat gitu ya. Punya cowok yang bisa yang bisa ada di samping saya buat masa depan saya. Kalau jadi kan jadi masa depan kita. Gitu. Iya. Boleh banget gitu, ya. Gitu, sebelumnya mungkin tipe cowok yang Pipa inginkan itu seperti apa sih? Dari gimana itu? Cowok yang diinginkan itu, yang jadi pandangan atau yang jadi diharapkan di masa depan gitu. Diharapkan di masa depan. Ya, yang pertama sih yang bisa mendampingi saya sampai akhir hayat gitu ya. Bisa saya sangat menginginkan. Pasti itu semua orang pasti punya. Yang kedua sih yaitu yang benar-benar menyayangi saya, tapi bukan hanya kepada saya tapi kepada keluarga saya, orang tua saya tersendiri. Dia itu gak boleh nganggap bahwa itu mertuanya, gak boleh lah nganggap mertua itu, anggap aja orang tua kamu gitu. Orang tua kandung. Sayangi aja orang tua saya sebagaimana kamu menyayangi orang tuamu. Saya juga akan menyayangi orang tuamu sebagaimana saya menyayangi orang tua saya. Gitu kamu. Yang kedua itu, yang ketiga itu dia itu tidak berdiri di kakinya sendiri. Gitu Kak Mas. Maksudnya gimana ya, berdiri di kakinya sendiri? Contohnya merintis usaha dari dirinya sendiri gitu. Enggak terlalu ngandelin orang lain gitu ya Kang Sep. Terus yang jadi kalau dia jadi seorang pengusaha tuh dia banyak uang tuh. Uangnya itu milik dia. Jadi kalau saya jadi istrinya
ya udah dia itu uangnya itu milik saya, Iya, milik pasti, kita pasti. berdua, Heeh. bukan milik orang tuanya. Jadi saya nggak susah kan, Iya, jadi pasti. saya nggak bakalan banyak problem antara keluarga, Mm-mm. antara saya dengan mertua, antara Oh. saya dengan orang tua, itu gak akan ada problem pastinya. Iya, pasti. Makanya saya mau ketika laki-laki itu yang berjuang di kakinya sendiri gitu kan Oh Mas. iya, pasti. Yang selanjutnya itu maunya yang gimana ya, yang soleh aja gitu Iya, ya, soleh. pasti. Itu sih nomor pertama harusnya. Harus nomor Yang pertama. soleh, yang soleh banget, yang bisa memimpin saya entah dari dunia, entah perihal dunia, entah perihal akhirat gitu. Dia itu mau mampu memimpin saya, Oh, mau di orang mampu siapa ya? menjadi imam yang baik bagi saya. Masya Allah gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan itu sangat keinginan yang sangat luar biasa. Amin, amin. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin, amin. Oke, selain daripada itu mungkin selain percintaan sudah kejadian. Nah, sekarang motivasi untuk subscriber saya daripada soal cinta gitu ya. Jadi untuk seseorang yang emang masih labil dalam apa ya memahami tentang percintaan, boleh dimotivasi seakan-akan tidak terlalu berharap kepada seseorang yang tidak pasti, yang akan hanya menyakiti diri sendiri gitu. Ya boleh. Gini ya teman-teman, saya ini hanya ingin memotivasi untuk kaum perempuan saja ya, Oh, karena iya. saya seorang perempuan, Iya, saya Mas. merasakannya sebagai seorang perempuan. Iya. Pengalaman saya dulu menjadi emang perempuan. Iya. Pertama sih gini ya, kita itu harus memahami karakter daripada seorang laki-laki, teman-teman. Laki-laki itu hanya mementingkan atau mengandalkan pikirannya saja, Kang Asep. Benar gak? Benar. Tuh kan? Sedangkan perempuan ini teman-teman, dikit-dikit hati, dikit-dikit perasaan, aduh banget lah. Jadi kalau cowok, saya nyoba deh hubungi dia. Tapi kita perempuan, saya dihubungi dia nih, kan pakai perasaan. Jadi kalau buat saya nih ya, kalau kalian gak mau jatuh terlalu dalam dari seseorang itu ya, gak boleh deh kenal sama cinta-cintaan sebelum waktunya. Oh iya, pasti. Kalau kalian gak mau sakit hati, gak boleh cinta-cintaan. Kalau kalian mau sakit hati, boleh lah, silakan cita-citaan gitu ya. Itu juga bisa menjadi pengalaman. Tapi kalau saya sarankan ya, kalian itu jangan sampai menjalin hubungan gitu ya. Iya. Gak usah jalin hubungan gitu. Nanti juga yang benar-benar datanglah ke rumah gitu ya. Soalnya yang satu yang saya ingin sampaikan, laki-laki itu hanya mengandalkan pikiran, teman-teman. Perasaannya nanti aja gitu. Kalau perempuan kan langsung perasaan, di chat assalamualaikum aja, aduh udah pakai perasaan, jawab waalaikumsalamnya, udah curhat sama temennya, saya di chat sama ini nih, kan aduh banget gitu ya cowok itu. Terus kalau kalian terus saya itu mau nikah muda, soalnya saya mau apa ya, menjauhi apa ya, perzinahan gitu ya. Iya. Saya itu salah teman-teman. Soalnya gini, kalau mau menggak atau menjauhi perzinahan, nggak usah zina. Jauhi aja yang Jauhi. dekat di Pokoknya nggak usah zina. Nggak sedikit orang-orang yang udah menikah itu zina. Oh iya. Saya pikir ke sana. Ketika kalian ingin nikah muda ya teman-teman, saya ingin menikah muda karena ya ingin pacar halal gitu ya, ingin menjauhi perzinahan. Itu salah besar ya Allah, salah besar. Kamu benar-benar salah besar. Harusnya kalian berpikirnya gini, ya Allah, kalau saya udah ditakdirkan untuk siapa ya, seseorang datang untuk menyempurnakan iman saya, untuk menyempurnakan ibadah saya, itu boleh. Jadi kalian lakukan saja pernikahan itu untuk ibadah ya. Gitu ya. Itu ini prinsip saya ya teman-teman. Kalau kalian ingin berkomentar apapun ya terserah gitu ya. Jadi kalau saya tentang percintaan, kalau buat kalian yang mau percintaan itu nggak boleh lah. Kalau kalian mikir gini, pacar saya soleh, sering sholat malam, tahajud, sering duha, masya Allah banget. Kata kalian masya Allah banget. Pacar saya mondok, tapi kata saya tersendiri, tidak ada pacar yang baik. Tidak ada pacar yang baik. Kalau dia baik, dia tidak akan mengajak kalian untuk berpacaran. Gitu. Iya boleh. Oke, mungkin tapi kok dari dalam percintaan mungkin dari jenjang SMP sampai jenjang SMK. Nah, mungkin ada beberapa laki-laki yang emang pernah ditolak sampai ditolak loh sama Tepi Pop. Iya, tentunya ada. Oh, tentunya ada. Bahkan gini, kalau saya pernah deket aja cuman 2 bulan deketnya, dia udah baik banget sama saya. Dia nembak saya udah beberapa kali, tapi saya udah dipasih buat apa pacaran, sampai sekarang nggak lost kontak sama dia gitu. Ya udah
deketnya itu udah 2 bulan gitu, udah lama banget, tapi ya gimana lagi, sayanya yang nggak mau gitu. Ya udah nggak mau teruskan aja gitu. Dengan alasan ya udah gimana dengan alasan gimana dengan Ya udah gitu ya, udah melihat, udah pengalaman cowoknya, melihat yang melihat sudah yang gitu. sudah gitu, jadi saya ya udah deh gitu. Emang mungkin dari situ kan mungkin Tebipo juga berpikiran bahwasanya semua orang juga beda prinsip, Iya, beda saya cerita, juga gitu. beda orang, beda apa yang emang tujuan gitu untuk mendapatkan seseorang. Berpikir gak kalau sama gitu? Berpikir gimana kalau saya, Jadi pikirannya emang orang semua lain, orang semua orang berbeda uh, gitu. uh, Iya, emang semua orang pastinya berbeda, mempunyai opini atau pendapat yang berbeda ya, iya, antara pasti. satu dengan yang lainnya. Mm-mm. Tapi ketika saya gimana ya, tetap saja pemikiran saya itu dangkal banget, jadi kayak ujungnya tetap nyakitin, ujungnya tetap nyakitin. Kalau Tuhan berkehendak tidak, ya tidak. Tapi kalau Tuhan berkehendak iya, meskipun saya tidak, dia pasti akan datang lagi gitu ya. Oh berarti ini rencana Tuhan, oh berarti ini takdir Tuhan untuk saya, gitu aja mikirnya, gitu aja. Jadi ya untuk penolakan itu sampai saya, aduh siapa aja yang saya tolak, saya lupa gitu ya. Soalnya saya itu dulu tidak terlalu mementingkan cowok gitu, tidak terlalu, kalau ada yang deketin biasa aja we, gak terlalu di apa ya, diingat di masa depan gitu. Ya udah skip aja, skip aja kalau yang udah yang bener-bener cuman main aja ya udah. Saya juga sampai lupa siapa aja gitu. Jadi tidak terlalu membuka hati juga. Tidak juga membuka hati juga agak suka, agak susah gitu ya sekarang tuh, agak susah. Bukan hanya tentang percintaan gitu Kang Usep, tentang pertemanan juga saya itu untuk sekarang tidak terlalu membuka hati. Bahkan kalau dibicarakan itu, saya itu tidak mempunyai teman yang sangat spesial gitu, gak ada. Paling teman itu ada teman dari SMP sampai sekarang, tapi ternyata LDR gitu ya Kang Usep. Dia di Bandung, saya di sini gitu. Kan 4 orang. Yang pertama satu sekolah sama saya, tapi bidang kejuruannya itu beda. Yang kedua masih di lingkungan yang sama, tapi dia mondok gitu. Yang ketiga itu dia di Bandung gitu kan. Jadi beda gitu. Jadi saya itu teman saya yang benar-benar itu hanya mereka gitu. Hanya mereka 3 orang aja itu sampai sekarang. Kalau dia dari Bandung bisa ke sini, ya alhamdulillah banget, kita bisa nyempetin waktu meskipun hanya 1 hari, itu sangat luar biasa. Semuanya keluh kesah yang saya dapatkan itu, aduh, dikeluarkan saja sama dia gitu ya. Bahkan ya kata saya begitu, saya sampai gara-gara hal-hal yang seperti itu, gara-gara toksiknya pertemanan, toksiknya lingkungan, toksiknya seorang laki-laki. Jadi saya mikirnya gini, gak boleh terlalu serius, gak boleh terlalu fokus terhadap hal yang emang masih blur gitu ya Kang Asep. Kalau nggak pasti ya udah gak usah diingat, kalau nggak pasti ya udah gak usah diingat. Kalau dia deketnya cuma ada maunya, ya gak usah terlalu deket gitu. Jadi saya juga pandangan saya sama cowok gitu, nggak terlalu membuka hati terhadap seseorang. Percaya juga agak susah gitu ya, kayak mikir lagi terima enggak ya, atau gimana ya ini kalau saya deket tuh takut ngasih harapan sama dia. Padahal saya itu nggak ngasih harapan, padahal saya itu emang mau aja sharing dengan dia gitu, sharing tentang apapun gitu ya. Tapi saya gak ngasih, bener-bener gak ngasih harapan, tapi kan dia mikirnya saya ngasih harapan. Ujung-ujungnya kan kalau udah gak kenal, dia keingetnya saya yang ngasih harapan doang. Padahal saya enggak gitu. Emang saya butuhnya orang yang temannya itu yang bisa diajak sharing, tapi kata dia katanya saya berlebihan ngasih harapan. Saya enggak ada perasaan apapun gitu kepada dia gitu. Biasa aja padahal mah saya tuh. Jadi untuk sekarang itu buat cowok-cowok, buat nerima cowok itu agak susah. Untuk sekarang tuh ya udah belajar yang deket aja, yang sekarang lagi deket aja ya terserah dia lah gitu. Saya udah berusaha maksimal mungkin ya menjadi seorang manusia yang menjadi seorang perempuan gitu loh. Kalau dia pro terhadap saya, oke. Kalau dia kontra terhadap saya juga ya gak apa-apa gitu. Karena kan ya tadi kembali lagi kepada tadi, manusia itu punya pandangannya masing-masing gitu kalau sekarang gitu ya. Mungkin tadi dari soal pertemanan tidak punya teman yang memang dekat banget spesial gitu, gak ada spesial, gak ada banget gitu ya. Kayak aduh, kalau saya ke sekolah aja, aduh saya harus sama siapa ya, aduh kalau saya datang ke sekolah itu harus, aduh saya harus nemuin siapa ya. Kan orang lain gini, halo teman-teman, hai gitu ya. Kalau datang ke sekolah, saya itu kalau datang ke sekolah lagi, saya kan masuk organisasi tuh,
Jadi orang-orang agak beda hawanya sama saya gitu. Kalau ketemu saya itu kan tipe kalau laki-laki itu ada dua ya kalau Iya saya. pasti. Ada yang iseng nanya, ada yang emang ada yang emang bener-bener ramah nanya gitu. Iya iya. Tapi saya nilai semua laki-laki itu iseng nanya. Izin nanya. Gak tahu. Gak ada emang Saya emang pandangan saya terhadap laki-laki kalau ada yang nanya di jalan, Iya. dia itu iseng nanya. Gitu. izin nanya ya. Yang ada itu hanya, aduh ya Allah, harga diri saya malah jatuh di sana kalau Iya. jadi kalau ada cowok yang nanya, Hmm. ya gitu, gitu. Tapi orang lain kan sampai sekarang bilangnya saya sombong. Wajah saya emang judes gini ya teman-teman. Iya. Orang lain bilangnya saya judes gitu. Ah. Saya gitu ya gak apa-apa. Mereka gak tahu tentang kehidupan saya, circle pertemanan saya gitu gak tahu. Jadi saya itu ya udah deh, mau bersama siapa aja oke fine, siapa aja yang mau datang ke kehidupan saya oke fine, tapi jangan terlalu datang terlalu dalam kehidupan saya. Biasa aja deh, sebagai teman aja gitu. Jadi saya itu gak punya teman spesial, teman yang sangat luar biasa. Terlalu banyak gitu ya teman-teman yang mengecewakan saya. Jadi saya itu apa ya, agak susah nerima teman meskipun dia perempuan, agak susah gitu. Karena akhirnya endingnya pasti dia ninggalin juga, pasti dia apa ya, ninggalin juga. Kalau saya udah di posisi terendah saya, pasti dia ninggalin saya gitu. Saya udah tahu gitu. Oh ya udah, apalagi kalau temannya saya egois ya, kalau saya mementingkan dirinya sendiri, ya udah deh, nggak apa-apa deh, mending nggak punya teman spesial aja deh kalau terus gini gitu ya kamu. Udah deh, nggak apa-apa, gini aja saya mah, sini masuk sana masuk gitu ya, sama di kelas masuk, sama kakak kelas enggak deh, sekarang udah jadi kakak kelas. Sama di kelas masuk, sama teman sekelas masuk, sama teman kejuruan masuk. Mau pandangan dia terhadap saya jelek juga ya gak apa-apa. Ini saya, ini diri saya, ini diri sendiri saya. Kalau kamu suka saya, alhamdulillah. Kalau kamu gak suka saya, ya sok bilang apa yang harus dievaluasi dari diri saya, biar dijadikan evaluasi buat saya. Oh ini yang harus saya rubah, oh ini yang harus saya perbaiki gitu. Dia gak enak sama sikap saya ini, ya udah boleh saya perbaiki nih. Jadi kalau yang benci sama saya, sok mending aja ngomong gitu ya. Daripada ngomongin saya di belakang, sok mending ngomong biar jadi evaluasi buat saya. Iya pasti. Setiap orang juga punya teman curhat, terutama kan tadi tapi Boy ini tidak mempunyai teman yang emang spesial gitu kan. Nah mungkin kan setiap sekarang ini ya, perempuan emang sukanya curhat gitu kan, curhat tentang apapun juga. Iya, jadi mungkin aku punya teman curhat gitu selain dulu saya gini ya orangnya. Dulu kalau ketemu teman baru 2 hari aja saya tuh udah cerita semuanya tentang dia, tentang kehidupan saya gitu. Baru temenan seminggu udah ceritakan semua masalah saya, masalah hidup saya ke dia, biar dia itu bisa saling mengerti antara saya dengan dia. Tapi ketika sekarang saya udah merasa apa ya, udah dari remaja menuju dewasa itu, memilah dan memilih teman mana yang harus dijadikan tempat saya bercerita. Bahkan kalau kata orang lain saya emosian, real, benar banget kamu. Saya itu emosi itu gara-gara apa ya, memendam rasa emang yang sangat sakit, kecewa banget, luka saya itu sakit banget, dipendam tuh kamu sih. Jadi kalau ada yang nanya aja saya apa gitu, gak tahu. Jadi yang keluar itu emosi karena terlalu memendam gitu ya. Ya udahlah gak apa-apa. Jadi kalau gak mau banget, bukan terlalu sangat alim ya, enggak ini teman-teman. Kalau sholat aja, ya Allah, bener banget ya. Udah di fase sekarang ini hanya bisa ya Allah, udah gitu aja. Ya Allah, gak apa-apa deh, ya udah. Lamun cek Sunda teh mah serian we da kudu kumaha deui gitu Kang Asep. Tidak ada gitu, ya? Tidak ada mau dengerin motivasi dari manapun, gak masuk kalau kitanya nggak melakukan action. Percuma sekali gitu. Jadi menurut saya, jadi saya sekarang itu kalau cerita itu sama temennya emang teman biasa tapi agak deket sedikit gitu ya, sedikit gitu. Atau kalau sama yang di Bandung tuh meskipun LDR, saya sering nangis, telepon nangis nih, aduh kenapa gitu, malam-malam telepon nangis gitu, chatting nangis gitu, segalanya saya keluarin. Tapi kalau di depan publiknya saya, maaf ya teman-teman, sebenarnya saya gak suka menceritakan keluh kesah saya ke banyak publik ya. Ini sebenarnya gak suka, tapi Kang Usep yang ngajak saya kesini gak tahu buat apa. Iya, betul sekali. Mungkin alhamdulillah dari berbagai cerita di masa lalu, terus entah itu dengan pengalaman, keadaan, banyak juga kejadian yang emang benar real ya teralami di masa lalu, dan juga dalam percintaan dan sebagainya.
ya itu mudah-mudahan jadi motivasi juga buat para subscriber saya ya. Mudah-mudahan juga jangan apa ya, hanya sekedar berbicara tapi langsung dengan actionnya gitu kan. Iya gitu Kang Sep. Karena saya ketika saya mengikuti seminar-seminar tuh, Iya pasti. saya merasa termotivasi banget. Aduh, motivasinya banget tuh. Pokoknya saya keluar dari ruangan ini saya harus gini. Tapi kalau udah keluar ruangan, santai lagi aja, jajan sebelah gitu ya. Makan mie biasa aja. Saya itu gak kepikiran masa depan. Tapi ketika saya sekarang itu saya lebih baik apa ya, mentafakuri diri sendiri. Apa yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya rubah? Ternyata saya banyak salahnya nih. Oh, ternyata banyak dosa saya. Luar biasa ya, sangat lupa kepada Tuhan itu sangat, aduh ya Allah. Aduh Kang Sep banget. Ya, pokoknya banyak kejadian yang membuat saya lupa terhadap Allah ya. Ternyata aduh dosa banget saya di situ. Makanya Tuhan kasih saya sakit yang sangat luar biasa. Kayaknya Tuhan lagi rindu sama saya. Saya terlalu jauh sama Tuhan. Jadi sekarang itu yang penting mendekatkan diri kepada Allah, menjadi diri sendiri aja Kak Masep. Yang sekarang itu menjadi diri sendiri, gak usah terlalu dengerin orang lain. Terus kalau jadi seorang perempuan itu gak boleh terlalu lemah, gak boleh menampakkan kelemahan kita di depan laki-laki Kang Masep. Gak boleh terlalu apa ya, mengandalkan laki-laki. Contohnya nyetir motor kan sekarang tuh gak usah terlalu mengandelin orang lagi aja ya. Sekarang mah cewek juga udah banyak yang berkendara deh. Iya pasti. So, bisa pokoknya mah sekarang mah jadi seorang perempuan itu tidak boleh terlalu mengandalkan seorang laki-laki. Karena laki-laki mempunyai kesibukan tersendiri, mempunyai prioritas, entah itu kerja ataupun hal yang lainnya ya, yang jadi dia prioritasin selain diri kita sendiri. Jadi ya udah, kita itu gak boleh mengharapkan rasa kasihan dari orang lain Kang Ustaz. Pokoknya kita itu gak boleh mau dikasihani sama orang lain. So, berdiri aja di kaki kita sendiri gitu Kang Ustaz ya. Gak usah terlalu ngarepin orang lain bantu kita, gak usah banget Kang Ustaz. Kalau bisa sendiri, sok cepet-cepet aja weh. Kalau sekiranya ada kegiatan yang bisa kita lakukan sendiri, lakukan aja gitu. Gak usah, apalagi di usia muda sekarang itu banyak hal yang dipertanyakan. Ini bagaimana, itu bagaimana, itu gimana. Banyak hal yang ingin kita coba kan. Iya pasti. Di masa muda ini, ya udah sok kalian, untuk kalian semua ya teman-teman. Kalau kalian ada hal yang kalian apa ya masih ingin dipertanyakan, ya udah lakukan saja meskipun itu akhirnya kegagalan, tapi itu akan membuat ataupun menghasilkan sebuah apa ya, pemikiran untuk masa depan, pengalaman yang sangat luar biasa. Itu berasal dari kegagalan semuanya itu. Pasti karena kan proses yang emang sulit tapi hasilnya bakal memuaskan gitu kan. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses, tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Jadi yakin saja Tuhan Tuhan selalu ada buat kita gitu. Akhirnya mah ya udah, ya Allah saya juga ya Allah gak apa-apa, tapi tetap gak apa-apa itu emosian gitu. Sampai satu keluarga itu saya paling emosian kayaknya ya. Kalau di keluarga saya sama adik saya sama keponakan saya itu paling emosian. Karena ya gitu, karena terlalu memendam kayak kekecewaan, rasa sakit, luka yang belum sembuh, terus datang lagi luka Kang Osep. Aduh, yang kemarin juga belum sempat dikeluarin, udah ada luka lagi. Jadi emosi lah yang keluarnya, emosi. Kalau cerita juga kayak percuma banget, orang lain cuma bilangnya sabar ya teh, sabar ya, kan orang lain panggilnya saya Puji ya. Sabar ya Ji gitu, sabar iya. Terus saya harus makan sabar dulu. Tawakal aja deh sekarang itu, harus yakin saja sama Allah. Allah akan kasih apa ya, sesuatu yang indah di balik semua hal yang sulit ini. Amin. Amin. Alhamdulillah, mungkin dari perbincangan dari awal sampai akhir Teh Vivo sudah mengungkapkan apa yang emang terjadi di masa lalu untuk menjadi motivasi di masa depan. Mudah-mudahan jadi motivasi orang lain. Tapi menurut saya sih enggak deh kayaknya. Ya, mudah-mudahan sih. Kayaknya terburuk ini mah. Enggak deh kayaknya. Enggak tahu. Saya mikirnya gini. Aduh, menceritakan masa lalu yang bisa memotivasi orang lain. Saya jadi mikir gini. Enggak deh kayaknya. Terus dari tadi juga enggak deh kayaknya, ini enggak deh. Orang lain tuh bakal mikirnya, lah orang lain juga mempunyai beban yang sangat mungkin lebih besar daripada saya. Saya itu terlihat nihil atau sedikit dari mereka. Jadi buat kalian semua yang mendapatkan masalah itu, ya yang sabar aja, tawakal aja, jangan lupa bersyukur. Karena hal sedikit pun yang kita peroleh kalau kita bersyukur akan nampak besar, akan nampak indah. Jadi yang kita
apa ya, yang harus kita pentingkan itu hanya rasa syukur aja, terbesar rasa syukur aja. Iya. Punya teman yang kayak gitu syukur, kita udah dikenalin kan kita jadi punya pembelajaran buat diri sendiri. Masya Allah ya, Gitu boleh aja. gitu ya. Untuk Teh Pipo terima kasih ya Ya. untuk bisa menghadiri podcast ini. Masya Allah, Kang Asep. Saya justru yang terima kasih. Bisa-bisanya saya diundang kayak gini, Masya Allah. Ada yang Saya berasa mimpi. Saya diundang podcast gitu. Aduh, luar biasa. luar Terima biasa, kasih mudah juga Kang Asep udah mengundang saya, udah percaya kepada saya. Iya. Meskipun masa lalu saya itulah biasa. Ya, biasa aja. mudah-mudahan itu jadi motivasi lah itu ramai. Amin, Kang Asep. Mudah-mudahan Teh Pipo juga sukses selalu Amin, gitu ya Allah, dalam ya Rabbal mengejar Alamin. mimpinya juga, Ya, amin, Kang Asep. mengejar karirnya untuk Ya, amin, kedepannya amin, ya ya. Allah. Mudah-mudahan. 2, 3. Oke, silakan boleh salam-salam dulu untuk para subscriber saya. Ya. Oh ya, halo teman-teman. Salam ya, salam hangat dari saya. Apalagi buat kalian semua perempuan atau kalian semua yang punya pengalaman yang sama dengan saya gitu ya. Tetap semangat buat kalian semua. Tetap tawakal, yakin ada Allah yang membersamai kita. Yakin saja semua kepada Allah. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, ini luar biasa ya, podcast yang sangat luar biasa dengan Kang Asep ini. Waduh, gitu ya, keren banget. Jangan lupa like and subscribe dan terus tonton video yang selanjutnya atau Iya, ya. berita yang selanjutnya di Ya. Talking Official ini ya, luar Iya, biasa. Masya Allah. Ya, oke guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tonton sampai habis video ini. Oke, terima kasih Teh Pipo, dan untuk kalian semua sampai jumpa di lain waktu. Dadah.